Good afternoon everybody. Selamat siang semuanya. Semoga hope you all in good condition. Saya berharap kalian semua berada dalam kondisi yang baik dan sehat walafiat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. In this change, I will deliver the presentation with the title Marriage When Pregnant in Contra Views. Jadi pada kesempatan kali ini saya selaku presentator Maulana Fawi akan menyampaikan materi tentang pernikahan ketika hamil dalam pandangan yang kontra. Baik, adapun beberapa konten yang akan saya jelaskan, yakni yang pertama adalah definisi daripada pernikahan itu sendiri yang kedua adalah status hukum daripada pernikahan itu sendiri dalam Islam, dan yang ketiga adalah bagaimana status hukum atau opini daripada ulama Islam terhadap kasus pernikahan saat hamil ini sendiri. Okay, next we jump into the first point. That's the definition of marriage in general and also in Islam. So when we talk about the definition of the marriage, atau kita ketika berbicara tentang definisi daripada pernikahan itu sendiri, teman-teman, mungkin pada kelompok sebelumnya sudah dijelaskan secara etimologinya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana pengertian daripada perkawinan itu di dalam regulasi yang ada di Indonesia ataupun baik itu yang umum ataupun yang Islam. Nah, sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasanya dirumuskan bahwa disebutkan di situ perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu menurut regulasi yang secara umum yang ada di Indonesia. Nah, kemudian adapun menurut Islam yang dijelaskan dalam bab pokok-pokok perkawinan pasal 2 kompilasi hukum Islam yang merumuskan bahwasanya perkawinan itu adalah akad yang sangat kuat, ya, atau mitsaqun ghalidho untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Nah, selanjutnya adapun para ulama juga terkhusus pada imam mazhab yang masyhur di kalangan kita juga memberikan pandangannya terkait definisi daripada perkawinan atau pernikahan ini sendiri. Nah, di antaranya beberapa imam mazhab tersebut seperti mazhab Hanafi yang mengartikan bahwasanya menurut makna aslinya yaitu perkawinan adalah persetubuhan, sedangkan akad adalah sesuatu yang membuat hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan halal. Nah, kemudian adapun mazhab Syafi'i yang menjelaskan bahwasanya nikah adalah akad sebagaimana kata aslinya, dan juga persetubuhan adalah istilah lain, tidak serupa dengan pernikahan. Nah, yang ketiga yakni adalah mazhab Abu Hanifah yang menjelaskan bahwa nikah adalah pertemuan antara akad dan juga persetubuhan. Nah, itu beberapa definisi yang berbeda yang disampaikan oleh para ulama mazhab yang masyhur di kalangan kita. Nah, selanjutnya yakni adalah tujuan daripada pernikahan itu sendiri. Nah, setidaknya ada beberapa poin yang akan saya jabarkan di sini. Poin singkat mengenai apa sih tujuan-tujuan yang menjadikan kita harus menikah. Nah, yang pertama itu adalah menjaga farji atau kemaluan hingga kita menikah, ya. Nah, itu sudah diatur juga dalam Quran surah An-Nur ayat 31 kalau tidak salah. Nah, yang kedua adalah menjaga diri dari kerusakan, melestarikan keturunan dan juga memelihara nasab, dan ini tentunya sejalan daripada syariat Islam itu sendiri. Tujuan syariat Islam itu sendiri yakni hifdzun nasab. Yang ketiga yakni adalah menyelamatkan masyarakat daripada dekadensi moral. Yang keempat, sebagai media pembentukan rumah tangga yang ideal dan juga pendidikan anak. Yang kelima, membebaskan masyarakat dari berbagai penyakit. Yang keenam, memperoleh ketenangan jiwa dan juga spiritual. Yang ketujuh, menumbuhkan kasih sayang orang tua kepada anak. Nah, itu dia beberapa daripada tujuan diadakannya nikah. Nah, selanjutnya ini adalah jenis-jenis pernikahan yang mungkin secara umum, ya, tidak saya sebutkan sebenarnya. Kalau secara umum itu ada banyak. Nah,
Di sini ada 3. Yang pertama adalah nikah mut'ah, yakni nikah mut'ah sendiri adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan memakai lafaz tamattu atau istimta atau sejenisnya. Nah, ada yang mengatakan nikah mut'ah disebut juga kawin kontrak atau muakkad dengan jangka waktu tertentu atau tidak tertentu tanpa wali maupun saksi. Nah, seluruh imam mazhab menetapkan nikah mut'ah ini tentu haram. Nah, yang kedua ini adalah nikah muhallil. Muhallil disebut pula dengan istilah kawin cinta buta, yakni dimana ketika seorang laki-laki mengawini perempuan yang telah ditalak 3 kali sehabis masa iddahnya, kemudian menalaknya dengan maksud agar mantan suaminya yang pertama dapat menikah dengan dia kembali. Nah, kawin jenis ini hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar dan mungkar yang diharamkan, dan pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat muhallil yang kawin cinta buta dan muhallalnya atau bekas suami yang menyuruh orang menjadi muhallil. Hadis riwayat Ahmad yang sanadnya berasal dari Hasan. Selanjutnya ini adalah nikah siri, ini pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tanpa memberitahukan atau diam-diam sesuai dengan namanya ya teman-teman, siri atau sembunyi-sembunyi kepada orang tuanya yang berhak menjadi wali. Nikah siri dikenal oleh masyarakat Indonesia, yakni pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat agama Islam, akan tetapi tidak memenuhi keabsahan hukum daripada yang sah yang ada di Indonesia. Artinya secara agama dia sah, tapi secara hukum negara dia belum sah, karena belum tercantum di KUA. Okay. The second point is the rules of marriage in Islam. Nah, jadi poin yang kedua ini adalah bagaimana hukum Islam di hukum pernikahan di dalam Islam itu sendiri. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwasanya hukum dari pernikahan itu sendiri asalnya adalah mubah. Nah, akan tetapi ada beberapa kondisi yang menyebabkan pernikahan itu kemudian hukumnya berubah, bisa berubah menjadi wajib. Kapan ketika ada kondisi tertentu pernikahan itu hukumnya menjadi sunnah, menjadi makruh, dan juga menjadi haram. Nah, yang pertama ini adalah wajib. Nah, hukum pernikahan menjadi wajib apabila seseorang sudah mampu untuk menikah. Nah, kebutuhan biologisnya sudah sangat mendesak. Jika dia tidak menikah, maka dikhawatirkan akan ada perbuatan buruk lainnya seperti berzina. Nah, dan dia takut akan hal tersebut. Nah, maka menikah salah satu jalan untuk menjauhkannya daripada perbuatan tersebut. Nah, karenanya pernikahan tersebut statusnya menjadi wajib bagi dia agar dia terhindar daripada perbuatan berjalan tersebut. Nah, yang kedua, pernikahan dihukumi sunnah bila mana orang yang seseorang sudah mempunyai kesanggupan untuk menikah dan sudah mampu untuk memelihara diri dari segala perbuatan yang terlarang. Rasulullah SAW melarang seseorang hidup sendirian tanpa menikah, sesuai dengan sabdanya yang bersumber dari Ibnu Syihab. Sesungguhnya Rasulullah SAW sesungguhnya dia berkata, Sa'id bin Al-Musayyib bercerita kepadaku bahwa dia mendengar Sa'ad bin Abu Waqqas mengatakan, Utsman bin Mad'un bermaksud akan membujang terus, namun kemudian Rasulullah SAW melarangnya. Seandainya beliau merestuinya, niscaya kami akan melakukan pengkebirian. Nah, jadi nikah dihukumi sunnah ketika di mana seorang laki-laki tersebut mampu menikah, akan tetapi dia tidak khawatir akan dirinya terjerumus kepada dosa-dosa besar. Nah, di sini jadi tidak ada masalah sebenarnya nikah atau tidak, itu tidak masalah. Akan tetapi status nikah di sini tidak menjadi wajib, menjadi sunnah atau dianjurkan gitu kan. Nah, karena berdasarkan hadis tadi bahwasanya Rasulullah itu melarang seseorang untuk hidup sendirian dan menghendaki orang tersebut untuk menikah berdasarkan hadis daripada Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga ini adalah pernikahan dihukumi makruh. Yang ketiga yakni ketika seseorang melakukan pernikahan dan belum pantas untuk menikah, belum mempunyai keinginan untuk menikah, serta belum mempunyai bekal untuk melangsungkan pernikahan. Namun ada juga orang yang telah mempunyai bekal untuk menikah, namun fisiknya mengalami cacat, seperti ada penyakit, impoten, usia lanjut, dan kekurangan fisik lainnya. Ini menjadikan hukum
pernikahan tersebut makruh. Nah, yang terakhir ya, ini adalah hukum pernikahan itu menjadi haram. Ya, ketika orang itu ada kesanggupan, akan tetapi apabila ia melakukan pernikahan, ia akan menimbulkan atau memberikan kemudaratan pada calon pasangannya. Nah, seperti orang gila, orang yang suka membunuh, atau mempunyai sifat-sifat yang dapat membahayakan pasangannya, ataupun orang-orang yang di sekitarnya, atau juga orang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin pasangannya, serta kebutuhan biologisnya tidak mendesak, maka orang tersebut haram untuk menikah. Baik, selanjutnya ini adalah the legal status of the acts of marriage during pregnancy. Jadi bagaimana sih status hukum daripada perbuatan pernikahan terhadap wanita yang sedang hamil. Nah, ini tentunya masih menjadi masalah khilafiyah atau ada perbedaan pendapat tentunya dari para ulama Islam. Nah, perlu dipahami ya teman-teman mengenai pernikahan saat hamil ini sendiri, bahwasanya kehamilan yang dialami seorang wanita tersebut dapat kita kategorikan menjadi dua, yakni dikarenakan hubungan yang sah melalui suami yang sah, dan juga dapat pula dikarenakan hubungan yang tidak sah atau kita kenal karena perzinahan, gitu ya. Nah, mengenai kasus ini sendiri ternyata ada perbedaan pendapat ya teman-teman daripada ulama kita. Nah, ada beberapa ulama yang menganggap pernikahan yang berlangsung tersebut hukumnya sah. Nah, ada juga yang menganggapnya tidak sah. Nah, di antara beberapa ulama yang menyatakan sah, yakni seperti Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, beserta ulama-ulama Syafi'iyah atau ulama Hanafiyah. Dan ada pula juga ulama yang lain yang memperbolehkan atau menganggap pernikahan itu tidak sah, yakni diantaranya Imam Malik atau ulama Malikiyah dan juga Imam Hambali atau ulama Hanabilah. Nah, yang pertama ya ini pendapat daripada Imam Malik. Nah, Imam Malik sendiri teman-teman, kalau laki-laki yang akan menikahi wanita hamil karena zina itu bukan laki-laki yang menghamilinya, Imam Malik berpendapat bahwasannya pernikahan itu tidak sah, sebab wanita yang digauli secara zina status hukumnya persis sama dengan wanita yang digauli secara subhat. Nah, wanita tersebut harus mensucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan iddah atau masa jedanya wanita yang ditalak suaminya, kecuali dikendaki dilakukan hukuman atasnya, maka iddah tidak berlaku. Nah, kalau dilakukan had atas wanita yang berbuat zina, pada saat itu dia mensucikan dirinya terhitung sekali haid saja. Nah, sedangkan bagi wanita hamil akibat zina, iddahnya sampai ia melahirkan anaknya. Nah, dengan demikian dalam pandangan Imam Malik, iddah wanita hamil karena zina sama dengan iddah wanita hamil daripada pernikahan yang sah atau wanita hamil dari persetubuhan yang syubhat. Nah, pandangan Imam Malik tentang kewajiban iddah wanita hamil di luar nikah tersebut pada hakikatnya didasarkan pada makna umum dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Tolak ayat 4 yang berbunyi, wal bismillahirrahmanirrahim, wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyhurin wallai lam yahid wa ulatul ahmali ajalahunna ayyaduna hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Nah, artinya, dan perempuan-perempuan yang tidak haid atau lagi menopause di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Nah, jadi dari pandangan Imam Malik ini sendiri teman-teman, bahwasanya pernikahan yang dilakukan terhadap wanita yang hamil dikarenakan zina, nah ini hukumnya tidak sah, karena si wanita tersebut haruslah menghabiskan masa iddahnya, yakni hingga wanita tersebut hamil. Nah, kemudian pendapat daripada Imam Hambali atau ulama Nabilah, yakni juga serupa dengan Imam Malik, tetapi ada beberapa syarat tertentu. Nah, bahwasanya ulama Hanabiyah menyebutkan bahwa tidaklah sah pernikahan wanita dalam keadaan hamil, dan sang wanita baru boleh menikah setelah lewat masa iddahnya, yakni setelah melahirkan bayi itu sendiri dalam kandungannya. Nah, hal ini tentunya masih sejalan dengan pendapat Imam Malik tadi ya teman-teman. Nah, jika wanita tetap menikah dalam keadaan hamil, maka pernikahan itu tidaklah sah hukumnya menurut ulama Hanabilah atau ulama Hambali. Nah, ulama Hanabilah sendiri menentukan 2 syarat mengenai kebolehan menikahi wanita yang hamil di luar nikah. Nah, jadi
di sini agak rinci ya pendapat daripada Imam Hambali atau ulama Hanabilah ini, bahwasanya pernikahan itu tidak sah, tetapi ada dua syarat yang harus dipenuhi yang dapat menjadikan pernikahan itu kemudian menjadi sah. Nah, bahwasanya yang pertama itu adalah telah habis masa iddahnya ya. Nah, itu poin sebagaimana pendapat Imam Malik juga tadi. Yang kedua yakni adalah wanita yang hamil di luar nikah tersebut haruslah sudah bertaubat. Nah, sebelum bertaubat, wanita hamil di luar nikah tersebut haram dinikahi oleh seseorang yang beriman. Hal ini didasarkan pada Al-Quran surah An-Nur ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Yang artinya laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina. Nah, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Nah, itu jelas ya pada ayat tersebut. Nah, menikahi wanita hamil korban perbuatan zina dengan laki lain statusnya pernikahan yang batal. Para lelaki dilarang melakukan hubungan dengan wanita yang hamil dengan mani orang lain juga. Dari Ruwafi'i bin Sabit radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia menuangkan air maninya pada tanaman orang lain. Nah, yang dimaksud tanaman orang lain di sini adalah janin yang disebabkan air mani orang lain, teman-teman. Nah, ancaman dalam hadis ini menunjukkan larangan, karena itu tidak ada istilah menolong wanita hamil korban hasil zina dengan bentuk menikahinya, melainkan bila mana wanita itu sudah melewati masa iddahnya dan kembali suci. Nah, menikahi wanita hamil sendiri justru menjerumuskannya pada perbuatan zina yang dilegalkan dengan pernikahan yang batal. Nah, secara rinci mengenai pendapat dalam kasus ini, yakni bagi wanita hamil yang karena zina, baik zina dengan pasangan yang hendak menikahinya ataupun dengan orang lain, maka hukum menikahinya yakni kita rinci sebagai berikut. Yang pertama, statusnya haram dinikahi. Ini bagaimana pendapat mazhab Maliki. Nah, Abu Yusuf Ja'far dari mazhab Hanafi termasuk Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Nah, jadi itu kan karena disebutkan ulama Hanafiyah, jadi tidak kemudian seluruh ulama Hanafiyah itu membenarkan, tapi ada juga yang mengharamkan. Yang kedua, boleh dinikahi tanpa syarat. Nah, ini merupakan pendapat daripada Abu Hanifah dan Muhammad dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Nah, yang ketiga, boleh dinikahi dengan syarat. Nah, ini sebagaimana pendapat daripada Imam Hambali atau ulama Hanabilah tadi ya teman-teman, bahwasanya dua syarat tersebut yakni adalah kehamilannya telah berakhir atau habis masa iddahnya, yakni sampai lahirnya bayi dalam kandungan tersebut. Yang kedua, wanita tersebut haruslah bertaubat dengan taubatan nasuha. Nah, ini sejalan dengan pendapat mazhab Hambali tadi. Okay, that's all about my material today. Jadi itu semua materi yang telah saya sampaikan pada kesempatan kali ini teman-teman. Hope you can achieve with good the material that I was delivered to you all. Jadi saya harap semoga materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik pada teman-teman semua. Dan jika ada pertanyaan, mungkin teman-teman bisa mempertanyakannya lewat LSM nanti. Nah, itu saja. Mohon maaf bila ada kekurangan. Syukran alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.